Bayangkan suatu pandemi. Bayangkan menjadi seorang dokter yang berusaha menolong para pasien dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tanpa pengobatan, tanpa jalan keluar. Sekarang bayangkan berusaha untuk mendapatkan jawabannya. Satu-satunya subjek tes, satu-satunya harapan adalah seorang anak. Apakah kamu akan mengambil resiko mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan jutaan lainnya? Aku menjadi dokter bukan untuk kehilangan nyawa, tapi saat aku berjalan menyusuri jalanan dan melewati tubuh tak bernyawa yang tak terhitung, aku tidak dapat menyembunyikan perasaan bahwa aku telah gagal. Pasien-pasien itu, mereka datang. Mereka melaporkan gejala flu, demam, mual, ruam yang membuat kulit mereka bersisik, dan di akhir minggu, 3 dari 10 pasien tidak selamat untuk kembali pulang ke keluarga mereka. Dan mereka yang selamat pulang dengan bekas luka seumur hidup. Beberapa tidak kehilangan nyawa, tapi kehilangan penglihatan. Itu adalah cacar. Itu tahun 1796. Ini bukan kejangkitan yang pertama, dan tentunya bukan yang terakhir kali. Sudah beratus-ratus tahun kami berusaha melawan cacar, dan selalu kalah. Kami tidak memiliki solusi. Sejauh ini respon kami hanya hal-hal yang bisa dikatakan kontroversial. Beberapa mencoba pengasapan, beberapa dengan berdoa. Beberapa rekan dokter yang percaya bahwa kapal kami berlabuh dalam ketidakpastian, bahkan mencoba menguras cairan dalam upaya menyembuhkan cacar. Pengobatan sangat rumit di abad ke-18. Tapi aku memiliki firasat. Aku mendengar kabar dari jauh, Asia tepatnya, bahwa ada jawaban yang mungkin. Kami bisa menggunakan penyakit untuk menghentikan penyakit. Begini idenya. Saat melawan kekuatan yang tak diketahui, kadang strategi untuk menang datang dengan menangkap anggota musuh dan menginterogasinya agar kita tahu apa yang dihadapi, sehingga kita bisa mengumpulkan kekuatan untuk bertahan dan kemudian menyerang. Seperti itu, gunakan musuh, cacar, untuk mendapatkan hasil. Satu-satunya cara agar ini berhasil adalah dengan membuat tubuh manusia sebagai penginterogasi. Dan untuk membuat hal itu berhasil, kita harus menyuntikkan sampel virus ke tubuh yang sehat. Virus yang sudah ada beratus-ratus tahun dan tidak dapat disembuhkan. Ini tentu berbahaya. Satu-satunya subjek tesku adalah James, seorang anak lelaki berusia sekitar 8 tahun. Aku bersumpah, aku tidak bisa menjadikannya umpan untuk cacar hanya karena firasat. Saat aku mengantarnya pulang dan memasuki daerah pedesaan, kuperhatikan sesuatu. Ketika di jalanan kota terdapat banyak tubuh, ladang, dan peternakan, justru begitu hidup. Aku melihat petani-petani sehat, ladang subur, dan binatang ternak. Dan saat tiba di rumah James, aku tidak tahan untuk bertanya pada salah satu petani, apa ia tahu yang sedang terjadi di kota. Tentu kami tahu, tapi kami tidak khawatir. Kenapa? Karena kami kebal. Kebal? Bagaimana bisa? Saat itu belum ada obatnya dan tidak ada perawatan rahasia. Semua orang di sini pernah terkena cacar sapi sebelumnya. Dan sekali kena, sepertinya tubuhmu melawan semua jenis cacar. Aku tidak percaya. Cacar sapi lebih ringan, salah satu sepupu cacar yang dapat diatasi. Itu jawabannya. Itu tidak parah dan kami pikir James akan terjangkit pada akhirnya. Jadi kami pun siap untuk mengetes firasatku. Kemudian dengan hati-hati dan meminta izin, kami mengambil nanah dari ruam cacar sapi di tangan pemerah sapi, menyuntikkannya ke tangan James, dan berharap yang terbaik. Awalnya suhu tubuh James naik. Ia bilang ia kedinginan. Kepalanya terasa berat. Aku menemaninya terus, menahan nafas. Tapi setelah 9 hari, ia membaik, pulih. Syukurlah, tanpa efek samping, tanpa luka,
atau kebutaan. Lalu langkah kedua dimulai. Kami akan mengeksposnya dengan hati-hati pada sampel kecil cacar. Jika aku benar, dan aku berdoa semoga benar, ia tidak akan menunjukkan gejala sakit. Ia akan, seperti yang petani itu katakan, kebal. Dan tidak ada. Beberapa hari berlalu dan tidak ada gejala yang timbul. Tidak ada demam, mual, ruam, tidak ada apapun. Jadi setelah seminggu, kami mencoba lagi memasukkan cacar pada tubuhnya. Tidak ada. Firasatku seakan semakin terkonfirmasi. Dan yang terpenting, James tetap sehat. Berbekal dengan penemuan ini, aku akhirnya bisa melakukan beberapa tes pada para subjek dari kota yang memang sudah beresiko melawan dan kalah dari cacar. Ini adalah kesempatanku untuk menyelamatkan mereka sebelum mereka menuju pertempuran, memperingatkan tubuh mereka untuk bertahan, memegang sumpahku sebagai dokter. Jadi kusuntikkan jumlah kecil cacar sapi pada mereka. Aku tidak bisa tidak khawatir bahwa usia, pola makan, dan tubuh mereka mungkin akan mempengaruhi hasilnya. Bahwa James adalah subjek 1:1 jutaan. Tapi titik terang terlihat. Mereka mengalami gejala ringan, membangun pertahanan, pulih, dan melanjutkan hidup. Dan sekarang terlihat kebal dari penyakit yang terus-menerus menelan nyawa di sekitar mereka. Jadi, di tengah pandemi yang berlangsung, aku dengan segera mengumumkan penemuanku. Ku ceritakan kisah ini. Para petani, cacar sapi, James. Kusiapkan apa yang pada dasarnya adalah sebuah buklet tentang bagaimana kita akhirnya bisa menang melawan cacar untuk pertama kalinya dalam berabad-abad. Seperti hal lainnya, tentu saja ada kontroversi. Pengobatan cukup rumit di abad 18. Tapi cepat atau lambat itu akan diperhatikan karena itu bekerja. Orang-orang mulai menggunakan cacar sapi untuk melawan cacar. Dan akhirnya aku menyadari bahwa prosedur ini membutuhkan nama. Jadi, mengambil nama latin cacar sapi, kunamakan pengobatan ini Vaccinia atau vaksin yang pertama di dunia. Hari ini, terima kasih untuk vaksin ini. Cacar bisa diberantas. Tanpa adanya tujuan, tanpa tubuh lemah yang bisa diserang, musuh bebuyutan ini pun musnah pada tahun 1977. Namaku Edward Jenner, dan akulah pelopor vaksin pertama dunia.